求めがそれへ座り。Video kali ini akan menceritakan sebuah kisah pilu kehidupan Ronin alias samurai tanpa tuan yang ditindas dan dipandang sebelah mata oleh penguasa. Tapi sebelum kita lanjut, nggak ada salahnya untuk subscribe biar saya tambah semangat untuk menyajikan hiburan buat kalian. Oke, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita cus membahas filmnya. Cerita ini kita mulai dari klan Fukushima di bawah pimpinan Tuan Chijiwa sedang membangun benteng sebagai antisipasi jika perang terjadi lagi. Klan Fukushima adalah salah satu klan yang teguh memegang prinsip samurai sehingga dianggap berbahaya bagi kesugunan Tokugawa. Keesokan harinya seorang samurai yang bernama Hanshiro dan putri kecilnya yang bernama Miho mengunjungi Tuan Chijiwa. Di sana juga ada putra Tuan Chijiwa yang bernama Motome. Hanshiro lalu mengungkapkan kecurigaannya bahwa Shogun mungkin ingin menyingkirkan klan Fukushima. Mendengar hal itu, Tuan Chijiwa terlihat sangat khawatir. Di tengah kebingungan itu, mereka melihat kedua anak mereka yang sedang bermain. 2 tahun kemudian, terbitlah sebuah surat keputusan dari Shogun kepada klan Fukushima bahwa klan Fukushima telah melanggar hukum perang karena membangun benteng tanpa izin. Selain benteng yang mereka bangun akan dihancurkan, Shogun juga menghukum klan Fukushima dengan mengusir mereka dari tempat itu. Mendapat berita tersebut, Tuan Chijiwa yang sedang sakit tidak terima. Tuan Chijiwa berniat untuk bertemu dengan Shogun lalu melakukan seppuku dengan permintaan terakhir mencegah penghancuran benteng dan pengusiran klannya. Namun sebelum niatnya kesampaian, sakitnya semakin parah dan Tuan Chijiwa akhirnya meninggal dunia. Sebelum meninggal, dia meminta agar Hanshiro berjanji akan selalu menjaga Motome, putranya. Setahun kemudian, klan Fukushima benar-benar dibubarkan. Sementara Hanshiro yang kini menjadi Ronin alias samurai tanpa tuan harus berjuang menghidupi anak perempuannya Miho dan anak Tuan Chijiwa yaitu Motome dengan bekerja sebagai pengrajin payung. Saat Hanshiro pulang dari memancing ikan bersama Motome, mereka melewati rumah klan Lee yang sangat megah. Klan Lee adalah salah satu klan penguasa yang dekat dengan Shogun. Saat itulah Motome berkata suatu saat dia akan bekerja di rumah itu untuk membalas kebaikan Hanshiro dan Miho. 10 tahun berlalu, Hanshiro masih hidup susah dengan usaha payungnya. Sementara Motome yang kini sudah dewasa mendapatkan sedikit uang dari mengajarkan anak-anak membaca dan menulis. Suatu malam, Hanshiro datang menemui Motome dan meminta agar Motome menikahi putrinya, Miho. Namun saat itu, Motome merasa belum mampu untuk menghidupi Miho. Mendengar itu, Hanshiro tidak memperdulikannya, dan Hanshiro hanya ingin agar anaknya dapat hidup dengan orang yang dia cintai. Suatu hari saat pulang memancing, Hanshiro dan Motome berlari menuju rumah setelah mendengar kabar bahwa Miho telah melahirkan. Bayi mereka diberi nama Kingo. Hanshiro sangat menyayangi cucunya. Setelah makan bersama, Motome harus pergi untuk mengajar di sekolah. Diketahui bahwa Miho sejak kecil memang memiliki fisik yang lemah yang semakin parah ketika dia dewasa. Hanshiro yang khawatir menasihati Miho agar menjaga kesehatannya. Menyadari bahwa istrinya harus berobat, Motome menjual beberapa buku-bukunya namun hanya mendapatkan sedikit uang. Lalu dia segera membeli obat untuk Miho dan juga membeli 3 butir telur. Sedihnya guys, ketika salah satu telur itu terjatuh, Motome memakan telur yang sudah terjatuh itu. Sesampainya di rumah, Motome merawat istrinya yang sedang sakit sembari menenangkannya. Kebetulan Hanshiro yang mendapat uang dari hasil penjualan payungnya lalu memberikan uangnya kepada Miho. Hanshiro menemui Motome dan meminta maaf karena anaknya yang sakit-sakitan. Namun Motome meyakinkan bahwa Miho pasti akan sembuh. Beberapa hari kemudian, Motome memberitahu Hanshiro bahwa Kingo sedang sakit. Hanshiro tentu saja khawatir dengan keadaan cucunya. Kingo demam tinggi dan belum turun selama 3 hari.
Mereka telah membawa Kingo ke dokter, namun mereka harus membayar dulu 3 ryo untuk perawatannya. Hanshiro bingung karena tidak memiliki uang. Motome lalu meminta agar Hanshiro menemani anak dan istrinya di rumah, sementara ia akan mencari uang tersebut. Motome berjanji akan segera kembali. Rupanya, Motome datang ke rumah mewah klan Lee untuk menemui Tuan Kageo. Motome bermaksud akan meminta bantuan uang 3 ryo untuk pengobatan anaknya dengan melakukan seppuku. Motome berharap nasibnya akan sama dengan seseorang yang sebelumnya pernah akan seppuku, namun akhirnya orang itu diampuni dan diberikan apa yang dia minta. Kemudian orang tersebut harus mengabdi di rumah Tuan Kageo. Setelah melewati beberapa proses, Motome yang baru berusia 20 tahun ini diizinkan untuk bertemu dengan Tuan Kageo. Namun sebelumnya, dia harus mandi dan mengganti baju terlebih dahulu. Di luar, semua samurai klan Lee berkumpul. Salah satu samurai senior yang bernama Omodaka mengatakan kepada anggota klan bahwa dia akan menunjukkan kejadian yang jarang terjadi. Motome sudah siap, tapi dia tidak melihat pedangnya. Tak lama, Omodaka menemuinya dan berkata bahwa para samurai klan Lee akan membantunya melakukan seppuku. Rupanya, Tuan Kageo menerima permintaan seppuku Motome. Motome sangat terkejut. Dia tak menyangka jika Tuan Kageo akan membiarkannya harakiri. Motome ketakutan. Akhirnya Motome dibawa ke halaman rumah klan Lee, tepat di tengah-tengah halaman dan dikelilingi oleh para samurai. Tak lama kemudian, Tuan Kageo datang. Dia mengatakan bahwa dia sangat menghargai keinginan Motome untuk melakukan seppuku di rumahnya, karena seppuku adalah sebuah kehormatan terbesar untuk sebuah rumah. Tuan Kageo berharap para samurainya dapat melihat contoh cara mati terhormat seorang samurai. Ketika seppuku akan dilaksanakan, terlihat Motome sangat ketakutan. Dengan perasaan yang campur aduk, Motome memohon agar diberi waktu 1 hari lagi. Mendengar itu, para samurai senior menentangnya. Bahkan Tuan Kageo mengatakan tidak ada toleransi karena semua sudah dipersiapkan. Omodaka lalu memberikan pedang Motome yang ternyata hanya sebuah pedang bambu. Dengan memberanikan diri, Motome kembali memohon meminta uang 3 ryo untuk merawat anak dan istrinya. Lalu Omodaka meneriaki Motome sebagai pengecut yang membuat Motome harus menahan malu. Sudah tidak ada pilihan lain, Motome akhirnya melakukan seppuku. Dengan pedang bambunya, dia mulai menusuk-nusuk perutnya. Dia menahan sakit yang luar biasa, namun perutnya tidak kunjung tembus. Bahkan sampai-sampai pedang bambu itu patah. Dengan perasaan putus asa, dia terus berusaha untuk menusuk perutnya menggunakan pedang yang sudah patah itu. Akhirnya, Motome berhasil menembus perutnya. Namun dia masih hidup. Motome lalu memohon kepada Omodaka untuk mengakhiri penderitaannya. Namun Omodaka menolak dan membiarkan Motome menderita. Tuan Kageo yang merasa kasihan pun turun dan menghentikan penderitaan Motome dengan menebas lehernya. Di rumah, Hanshiro yang menemani anak dan cucunya menempelkan kertas di jendela agar angin tidak masuk. Sakit Kingo tampak semakin parah. Hanshiro kemudian merawat cucunya dengan mengompresnya. Malam itu Motome belum juga pulang. Miho yang panik kemudian mengecek anaknya. Menyadari sang anak tidak memberi respon, mereka menangis karena rupanya Kingo telah meninggal. Di tengah kesedihan itu, Miho meminta maaf kepada Hanshiro. Dia merasa ini semua adalah kesalahannya. Namun Hanshiro menenangkan putrinya. Tidak ada yang perlu disalahkan. Ketika mereka berusaha untuk merelakan kepergian Kingo, kabar buruk kembali datang. Malam itu, seseorang menyerahkan jasad Motome yang tidak lagi bernyawa. Orang itu menyampaikan bahwa Motome datang ke rumah klan Lee untuk melakukan seppuku. Hanshiro yang baru saja kehilangan cucunya harus melihat menantunya Motome yang terbujur berlumuran darah. Melihat pedang Motome yang hanya sebuah pedang bambu, Hanshiro marah, lalu mengejar orang tadi dan menanyakan bagaimana sebenarnya Motome bisa meninggal. Pria itu menjawab bahwa Motome melakukan seppuku palsu.
Hanshiro yang tidak percaya memohon agar mereka menceritakan segalanya. Sementara itu, Miho yang berada di rumah tampak begitu sedih melihat keadaan sang suami. Dengan rasa yang begitu menyakitkan, Miho akhirnya memutuskan untuk bunuh diri. Sekembalinya Hanshiro ke rumah, dia begitu terpukul menemukan Miho sudah mati bunuh diri dengan pedang bambu milik Motome. Dari sini mulailah keinginan Hanshiro untuk melakukan balas dendam. Keesokan harinya, Hanshiro mendatangi kediaman Omodaka dan di sana juga ada dua samurai lainnya. Lalu dengan mudah Hanshiro mengalahkan mereka. Hanshiro mengambil jambul-jambul mereka namun tidak membunuhnya. Hanshiro lalu mendatangi rumah Tuan Kageo. Hanshiro memperkenalkan diri bahwa dia adalah seorang ronin, mantan samurai klan Fukushima Masanori. Hanshiro lalu menyampaikan keinginannya untuk melakukan seppuku, hanya untuk mati terhormat tanpa permintaan apapun, karena merasa hidupnya sudah sangat kacau dan tidak berarti. Tuan Kageo lalu menanyakan kesungguhan Hanshiro. Kemudian Tuan Kageo mengatakan bahwa beberapa hari yang lalu juga ada seorang pemuda datang dan melakukan seppuku palsu. Hanshiro meyakinkan bahwa dia bersungguh-sungguh akan seppuku. Tuan Kageo lalu membawa Hanshiro ke halaman rumahnya. Sebelum seppuku dilaksanakan, Hanshiro memohon untuk seppukunya didampingi oleh Omodaka. Tuan Kageo pun segera memanggil Omodaka, namun Omodaka tidak kunjung datang. Tak lama, salah seorang samurai di sana menyampaikan kabar bahwa Omodaka tidak pulang dari semalam. Begitu juga dengan dua rekannya. Mendapat kabar itu, Tuan Kageo melihat curiga ke arah Hanshiro dan menanyakan apa yang terjadi dengan samurainya. Dengan perasaan yang teramat perih, Hanshiro lalu mengembalikan uang 3 ryo yang mereka berikan kepada Motome, lalu mengeluarkan jambul Omodaka dan dua rekannya. Semua orang terkejut, dan ketika para samurai hendak menyerangnya, Hanshiro berkata bahwa Motome Chijiwa adalah kerabat dekatnya. Perbuatan Motome menggunakan seppuku untuk mendapatkan simpati tidak bisa dibenarkan, tetapi mengizinkan seppuku dengan pedang bambu adalah sebuah penghinaan. Tuan Kageo yang tersinggung lalu menyuruh para samurainya untuk membunuh Hanshiro. Ketika itu, Hanshiro mengeluarkan pedangnya, yang ternyata juga sudah diganti dengan pedang bambu. Meski hanya menggunakan pedang bambu, sama sekali tidak terlihat raut ketakutan di wajah Hanshiro. Para samurai itu harusnya sudah mati jika pedang ini bukan dari bambu. Pertarungan berlanjut hingga ke dalam rumah, dan akhirnya pedang bambu Hanshiro patah. Di dalam ruangan itu Hanshiro melihat sebuah baju zirah, simbol kebanggaan samurai klan Lee. Ketika seorang samurai menyerangnya, Hanshiro melemparkannya ke arah simbol kebanggaan klan Lee. Tuan Kageo yang melihat itu pun marah. Di tengah amarah itu, Hanshiro menyerahkan diri dan para samurai mulai menebas badannya. Hanshiro pun terjatuh dan tewas. Setelah tragedi itu, para samurai telah menemukan Omodaka dan dua orang lainnya. Omodaka yang malu kehilangan kehormatannya mengambil pedang dan melakukan harakiri. Begitu juga dengan dua orang lainnya. Dengan kejadian itu, klan Lee mulai menyadari makna dari kehormatan yang sesungguhnya. Bukan kekuasaan, melainkan kebaikan hati pada dan film pun selesai. Pesan yang dapat kita ambil dari film ini adalah, jadilah orang yang baik hati dan pemaaf. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Cus!